semua. Aku mau ke Teteh dulu, Teteh. Masya Allah, pagi ini kayaknya ceria banget, semangat banget. Apa kabar, Teteh? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Iyalah, tidur dengan bahagia, bangun dengan bahagia, itu pasti bangun tidur itu kita semangatnya luar biasa. Walaupun teman-teman, Masya Allah, setiap pagi tidak pernah berhenti ya kegiatan saya itu. Bahkan saya kalau Zoom itu satu hari bisa berapa kali Zoom. Dan sekarang Zoom itu saya bisa sekarang gitu ya. Aisyah sudah tidur, gitu saya nge-Zoom lagi gitu ya. Nah, itu adalah satu rutinitas yang sekarang tidak bisa saya hindari ketika saya sudah mulai masuk ke dalam komunitas teman-teman yang lebih expert. Beda ya, mereka kalau siang mereka beraktivitas, malam mereka belajar. Ya, nah kalau ibu-ibu kan sebenarnya bisa belajar siang-siang gitu. Makanya kemarin itu saya jam setengah 8 habis isya itu saya biasanya udah tidur karena aktivitas apapun saya lakukan siang sampai ke sore. Nah, kalau sekarang ternyata nggak bisa mengikuti jadwalnya para expert juga yang kalau siang-siang mereka benar-benar full. Ada yang bekerja, ada yang memang mereka punya usahaan gitu ya, sehingga mereka merasa lebih longgar itu kalau sudah selesai aktivitas di bisnisnya ataupun di profesinya. Nah, namun dalam kondisi apapun, sesibuk apapun, kita harus tetap bahagia. Ya, kita harus tetap menjalankan itu dengan apa ya, selegowo mungkin ya. Dikasih sibuk happy itu ya, dikasih masalah happy gitu, kayak orang yang dibanjiri orderan ada masalahnya, ada gitu ya. Contoh lebih banyak yang komplain misalnya karena antriannya lebih panjang apapun. Itu namanya sibuk bahagia. Nah, di sini pun teman-teman, kenapa teman-teman saya ajarkan untuk memiliki yang namanya My Dream Books dan tidak boleh tunggu lama lagi untuk memiliki My Dream Books dan juga mind mapping, agar teman-teman ini setiap hari tahu saya ini sebenarnya mau kemana sih langkahnya. Saya ini sebenarnya 5 tahun lagi, tahun depan saya itu akan menjadi apa dan mendapatkan apa atau mencapai apa. Ya, kalau teman-teman tidak membiasakan untuk menulis ya, menuliskan mimpi-mimpi dalam sebuah buku, artinya teman-teman ini akan mengalir seperti air. Ya udahlah, yang datang saya jalankan. Ya, mending kalau airnya bersih. Kalau airnya kotor gimana? Ya, kita juga nggak mau kan dapat air kotor gitu kan, atau arus airnya ternyata membawa kita ke parit gitu kan, atau membawa kita ke sebuah tempat yang sebenarnya tidak kita inginkan. Maka hidup kita ini harus didesain. Ya, hidup kita ini tidak bisa mengalir begitu saja. Kita kalau kayak kata Mas Jaya Setiabudi, sukses itu berpola. Ya, maka cari pola suksesnya, buat pola suksesnya. Ya, orang yang sudah memiliki pola sukses aja mereka bisa gagal, apalagi mereka yang tidak memiliki pola. Jadi teman-teman, Masya Allah, Tabarakallah, selamat datang, selamat berjumpa. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana My Dream Book dan My Mapping ini akan memecahkan setiap masalah dalam perjalanan hidup kita. Ya, oke, mari teman-teman yang sudah punya My Dream Books dan My Mapping-nya, langsung saja buka dan langsung pegang bolpennya ya. Jadi ada beberapa yang harus teman-teman miliki ya. Yang pertama adalah bolpen ya. Tentu saja bukunya dulu ya, My Mapping Book dan buku My Dream Books. Lalu kemudian pulpennya harus ada ya, pulpennya. Kemudian yang kedua adalah saya pakai pensil warna Gribble ya, dan ini apa namanya itu akan melengkapi mapping dan juga dream book saya. Nanti saya akan kasih lihat. Ya, ternyata dengan menggunakan pensil warna seperti ini memang membuat hidup kita berwarna, menjadi lebih asik aja. Ya, karena apa tujuannya dengan menggunakan pensil warna Gribble ini? Saya akan mewarnai yang sudah bisa saya capai mimpinya. Dan itu akan membedakan mimpi yang harus saya kejar dengan mimpi yang sudah bisa saya capai. Oke, teman-teman, ayo kita mulai. Cara mengisi My Dream Books dulu ya. Jadi kita akan buka dulu My Dream Books ya, teman-teman. Sebenarnya di sini itu sudah ada kok tulisannya cara pakai buku ini. Yang pertama adalah konsisten menuliskan satu mimpi per hari. Itu sebenarnya di dalam buku My Dream Books ini saya memang sediakan tulisan atau kotak-kotak yang cukup banyak, teman-teman ya. Ya, ini ada sekitar 10 halaman. Ini yang bisa teman-teman isi sampai akhirnya nanti bertemu ke
ke medium term. Ya, jadi ini tuh terbagi menjadi 3. Ada short term, ada medium term, dan ada long term. Ada mimpi jangka pendek, ada mimpi jangka, dan ada di terakhir itu adalah mimpi jangka panjang. Ya, jadi teman-teman tidak fokus ke halaman pertama saja. Teman-teman harus lihat bahwa di tengah-tengah 10 halaman berikutnya itu ada jangka waktu mimpi yang lainnya. Ya, maka ketika Anda punya mimpi, ini masuknya kemana? Ke jangka pendek, ke jangka menengah, ataukah ke jangka panjang? Ya, per mimpi itu dituliskan ada 10 lembar ya, berarti sekitar 20 halaman teman-teman. Jadi teman-teman punya alokasi menuliskan mimpi yang cukup banyak. Dan biasanya memang mimpi di jangka pendek ini bisa dibilang paling ringan dan paling mudah dicapai. Karena mimpi jangka pendek itu hanya dalam kurun waktu 1 tahun bisa tercapai. Ya, jadi ketika setiap hari satu hari ada satu mimpi, tinggal diklasifikasikan ini mimpinya kemana. Ya, ke jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Lalu kemudian tetapkan deadline mencapai mimpi. Jadi kayak gini teman-teman deadline-nya. Di sini ada ya deadline-nya. Contoh misalnya, saya pengen membuat ruang kerja yang Instagramable. Ini kapan? April 2022. Kenapa saya di sini sudah saya warnai pakai Dribbble? Gitu. Itu karena sudah tercapai. Saya sudah punya tampilan tempat atau ruang kerja yang menurut saya sudah Instagramable. Ya udah, berarti saya warnai ini. Jadi memang ada deadline-nya mencapai mimpi. Oke, yang selanjutnya. Nah, ini teman-teman, short dream. Ya, short dream ini bisa dibilang adalah jangka pendek ya. Coba lihat, teman-teman lihat deh. Mulai masak makanan sehat saja itu saya masukkan ke dalam mimpi. Ya, jadi mimpi itu bentuknya tidak selalu berupa barang. Ya, saya pengen beli rumah, saya pengen beli mobil. Banyak orang yang mengaitkan mimpi itu hanya dengan pembelian sesuatu. Padahal mengubah kebiasaan itu bisa menjadi sebuah mimpi. Ya, jadi di short term atau di mimpi jangka pendek, saya masukkan saya mau mulai masak makanan sehat mulai Maret 2022. Dan saya mulai masak waktu itu awalnya karena saya isoman waktu itu. Lalu kemudian saya ingin merekrut 5.000 penulis ya di jangka pendek ya. Berarti sampai akhir tahun ini saya ingin merekrut 5.000 penulis. Lalu kemudian saya akan excellent WFH dengan teman-teman. Di sini waktu sejak pandemi memang kami WFH ya. Lalu kemudian akhirnya saya kasih warna ini sudah dijalankan. Menulis 25 jurnal books ya, saya sudah punya ya rencananya walaupun belum terbit semua. Lalu kemudian lihat yang konsisten di Instagram, TikTok, dan Facebook Reel. Coba teman-teman lihat, sekarang saya konsisten banget di Instagram, TikTok, Facebook Reel, walaupun itu dilakukan oleh admin, ya tidak saya kerjakan sendiri. Ya. Nah, namun di sini yang jelas adalah bahwa saya menuliskan mimpi itu bukan hanya bentuk pembelian tertentu saja. Ya, lalu kemudian yang berwarna lagi lihat kolaborasi Kang Ege. Kang Ege ini adalah seorang digital marketer. Ya, saya warnain karena saya udah mulai ke kolaborasi dengan Kang Ege itu 1 Februari. Ya, teman-teman, saya warnain. Ya, lalu kemudian ada nih posting minimal 10 e-book di Amazon. Deadline-nya 2022. Artinya kalau 2022 aja berarti sampai akhir tahun. Ini belum berwarna karena ini masih saya upayakan, saya usahakan dan saya kejar. Kolaborasi dengan 100 brand. Ya, ini juga saya kejar di tahun 2022 dan saat ini saya sudah mulai berkolaborasi dengan hampir 17 brand. Ya, kolaborasi. Saya masih punya waktu untuk mengejar 83 brand lagi sampai akhir tahun ini. Nah, ini adalah short term atau mimpi jangka pendek. Teman-teman boleh mengisi apa saja di sini, teman-teman. Ya, boleh banget mengisi tentang habit, ya, kebiasaan yang ingin diubah. Misalnya, kalau saya mulai masak makanan sehat, atau misalnya, saya mau olahraga. Ya, 10 langkah per hari. Kapan mulainya? Ya, ditulis.
Lalu kemudian misalnya habit apa lagi ya? Oh, saya mau menahan marah sama anak. Oke, belajar. Oke, masukkan ke dalam dream-nya kapan mulainya. Lalu kemudian saya mau minum, misalnya nih ada yang sulit untuk minum air ya, suka lupa mulu gitu kan untuk minum. Oke lah, saya tak masukkan ke dalam mimpi jangka pendek. Ya, itu sesuatu yang mudah yang bisa kita ubah. Ya, lalu kemudian masukkanlah ke dalamnya, saya pengen minum minimal itu 8 gelas per hari. Masukkan, ditulis ke dalam short term dream-nya. Jadi teman-teman lihat bahwa dalam penulisan dream tidak saya batasi. Teman-teman tidak boleh membatasi saya mau apa gitu ya. Saya mau punya mimpi apa di jangka pendek ini. Atau jangka di mana dalam 1 tahun saya bisa capai. Lah, lalu di sini ada nih, sarapan IIDB 06.30. Lihat, berarti saya udah mulai konsisten dan sangat konsisten. Kemudian meeting tim 07.30. Harus konsisten juga. Lalu save nomor penulis everyday, harus mulai konsisten juga. Jadi semuanya saya tulis di sini sebagai bentuk short term dream, ya, mimpi jangka pendek, ya. Lalu kalau kata Mbak Eni, saya pengen mulai hubungi orang 20 orang per hari, masukkan dalam short term dream. Ya, 20 orang per hari akan saya hubungi. Ya, lalu mulai kapan? Ya, deadline-nya kapan? Itu dituliskan dalam short term dream. Jadi di dalam mimpi jangka pendek, Anda bisa menuliskan apa saja dan sebetulnya itu akan membentuk habit untuk Anda bisa mencapai medium term dream atau mimpi jangka menengah ataupun long term dream. Ya, mimpi jangka panjang. Karena mimpi jangka menengah itu mimpi jangka menengah dan mimpi jangka panjang itu adalah proses yang Anda pencapaian yang bisa Anda capai dari proses berulang-ulang yang Anda latih di short term dream. Ya, lihat teman-teman. Ya, jadi ada nggak kebiasaan-kebiasaan yang itu akan menjadi sebuah investasi untuk bisa mengejar mimpi di jangka menengah dan jangka panjang. Ya, oh oke, saya pengen sehat kata Mbak Eni. Ya, benar-benar fit, benar-benar sehat, saya masukkan ke dalam medium term dream, ya. Jadi dalam mimpi jangka menengah, ya. Lalu short term dream-nya saya akan jalan kaki setiap hari 30 menit misalnya. Ya, investasinya itu adalah proses di short term dream. Ingat teman-teman, ya, ini akan sangat terkait satu sama lain. Short term dream lagi, saya akan belajar untuk menabung 20.000 per hari misalnya. Ternyata dengan 20.000 per hari, siapa yang tahu itu bisa mewujudkan medium term dream, ya, mimpi jangka menengah. Sampai sini silakan. Yang ingin ditanyakan? Ada Teh di chat, aku bacakan ya. Oke. Teh, kalau baru rencana, apa itu bisa disebut impian? Ya iyalah, gitu kan. Impian itu kan dimulai dari rencana. Kita mau apa? Ya, kita pengen seperti apa? Kita pengen mencapai apa? Itu adalah sebuah rencana. Jadi boleh dituliskan ke dalam short term dream. Rencana ini rencana jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang? Ya, masukkan ke dalam klasifikasi ini. Short term itu berarti mirip target baby step ya, Teh. Bisa, ya. Bisa banget. Baby step itu short term dream bisa, baby step bisa masuk ke dalam impian. Lihat teman-teman, saya pernah ngajarin juga kalau nggak salah ya di satu waktu, ini di baby step itu bisa masuk ke dalam impian. Ya karena baby step itu adalah langkah-langkah. Langkah-langkah ini kalau kita hanya taruh di baby step akan lupa, maka bisa dimasukkan sebagai bagian daripada short term dream. Ya, jadi misalnya nih saya bikin execution needs, ya execution needs. Di sini saya harus kolaborasi dengan 100 perusahaan. Nah di short term dream ini saya masukkan ke dalam kolaborasi 100 brand. Ini di mind mappingnya udah ada. Lihat teman-teman ya, sangat terkait dua ini, My Dream Book dan Mind Mapping Book. Jadi teman-teman memang harus punya keduanya, karena My Dream Books akan dibikin dalam Mind Mapping Books. Mind Mapping Books ini akan menjadi salah satu ide untuk masuk ke dalam short term dream.
Ya, atau medium dream atau juga long term dream bisa. Ya, gitu kira-kira Mbak Siti. 3 kotak kecil yang di bawah itu nulis apa? Bisa nulis apa saja sebenarnya. Kalau saya 3 di bawah ini adalah konsistensi aktivitas harian. Ya, misalnya saya sarapan IDB, kemudian meeting tim. Lalu saya juga nulis di sini ada tentang berapa jumlah IG saya hari ini. Kemudian ini ada ya. Ada. Nah, ini jumlah IG, jumlah TikTok, jumlah IDB. Waktu itu saya tulis TikTok masih 900. Sekarang TikTok saya sudah 1000 gitu kan. Jadi yang kotak-kotak kecil di bawah bebas mau ditulis apa. Ya. Oke, lanjut. Kalau Dreambook perlu ada fotonya nggak, Teh? Pertanyaan yang keren. Dreambook boleh ditambahkan foto. Ya. Jadi misalnya nih, saya pengen punya rumah misalnya, atau saya punya ruang kerja yang Instagramable gitu ya. Terus teman-teman dapat ide ya, ada foto gambar yang Instagramable, kemudian digunting masukin ke sini. Boleh nggak? Boleh banget ya. Itu pasti lebih menginspirasi. Jadi boleh ya Mbak Weni kalau Dreambooks itu ada fotonya. Bisa kombinasi. Ada foto, ada gambar, ada teks, gitu, kemudian diwarnain, apalagi itu lebih keren ya. Makanya saya seru banget pakai Dribbles kayak begini karena memang saya pengen bahwa hidup kita itu berwarna. Anda butuh pensil warna untuk mewarnai mimpi-mimpi Anda, dan ini akan kerasa banget. Nah, kalau Anda udah lihat nih sudah selesai nih yang diwarnain, Anda berarti kan bisa fokus pada yang belum selesai, benar nggak? Jadi kalau tidak diwarnain, Anda akan bingung, ini yang mana ya? Yang udah, yang mana yang belum. Makanya langsung yang sudah diwarnain. Untuk Gribble-nya sendiri nanti bisa cari di Tokopedia ya. Ada Gribble, ya, Gribble, Greebbel. Ya, nanti teman-teman bisa lihat di sana, cari aja sendiri. Ini harganya murah banget kok teman-teman ya. Insya Allah ini akan sangat membantu untuk mewarnai My Dreambooks Anda. Oke, dari sini ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya kalau yang kosong di belakang itu boleh dicatat. Misalnya kalau aku kan catat quote-quote dari motivator, dari TT. Boleh. Bahkan waktu saya belum punya mind mapping, saya pakai ini dulu di sini ya. Tapi ini kurang. Ini bisa dijadikan mind mapping ya, bagian di belakang, teman-teman. Nah, ini saya bikin mind mapping di sini. Ya, di belakang. Lalu kemudian saya bikin desain rumah saya yang mau direnovasi. Lantai 1, kemudian lantai 2 seperti apa, lantai 3 seperti apa. Lihat teman-teman, ya saya boleh kok eksplorasi dalam kertas-kertas yang kosong di dalam My Dreambooks ini. Ya, lalu kemudian saya bikin ruang kantor, ini ruang keluarga dan lain-lain. Saya tuh memang orangnya selalu mendetilkan setiap rencana. Jadi mimpi apakah termasuk rencana? Iyalah, itu rencana pencapaian. Itu adalah harapan-harapan yang harus kita capai. Ya, harapan-harapan atau impian yang kita rencanakan. Ya, jadi mimpi adalah sebuah rencana. Bu Eti ada kesulitan untuk mengisinya? Bu Eti ada kesulitan? Ya, ini Teh apa? Yang ada kotak ini tuh maksudnya yang lebih khusus apa yang nomor 3 ini loh? Nomor 3 ini ada kan ada. Enggak, itu mah hanya desainnya aja. Boleh teman-teman, kan itu ada desain yang kecil-kecil, ada desain yang agak besar, ada desain yang besar. Teman-teman boleh pilih mana yang paling istimewa mimpinya. Misalnya, oke, aku yang di desain besar ini, aku pengen nulis buku solo, aku mau di kotak yang besar supaya terlihat benar gitu kan. Nah, boleh. Jadi ini adalah hanya desainnya saja, teman-teman. Jadi teman-teman boleh mengisinya dengan yang paling istimewa misalnya. Kalau yang kecil-kecil hanya informasi misalnya gitu. Jadi boleh ya, teman-teman. Oke, lanjut ke medium term. Udah cukup di short term? Cukup ya? Oke. Medium term. Medium term adalah mimpi atau yang ingin kita capai dalam 2-4 tahun ke depan. Ya, teman-teman, lihat di sini saya nulis juga kayak misalnya saya pengen bikin kawasan Inscript karena saya punya mimpi bahwa rumah saya ini kan sekarang di kawasan ini ada Inscript, ada 2 kantor. Tapi saya bermimpi bahwa Inscript itu punya beberapa rumah yang memang itu akan menjadi tempatnya atau menjadi
lokasinya inscript gitu. Saya pengen membuat sebuah kawasan inscript banget, yang perempuan banget. Kalau teman-teman lihat mungkin kayak DT misalnya kayak gitu ya, Darut Tauhid kayak apa. Saya juga pengen punya kawasan kayak gitu. Who knows? Dan saya menetapkan 2024 ya, saya bisa membuat kawasan inscript pelan-pelan. Kemudian saya juga pengen umroh sekeluarga tahun 2024. Ya, dan tahun 2023 saya punya rencana untuk mengumrohkan 3 karyawan saya, yaitu Ana, Arfi, dan Wina. Who knows, ini juga bisa tercapai. Ya, lalu kemudian Amar masuk ke pesantren, itu pun saya tulis tahun 2023, Amar itu sudah masuk ke pesantren. Lihat teman-teman, hanya rencana memasukkan anak ke pesantren saja, itu sudah masuk ke dalam medium term dream. Ya, tadi malam saya Zoom-nya itu adalah memasukkan anak ke sekolah luar negeri. Ternyata 1 tahunnya itu butuh biaya 1 miliar. Ya, 1 miliar, pokoknya sampai lulus itu sampai bisa 5 miliar. Itu penjelasan dari seorang praktisi pendidikan yang memang dia banyak berkecimpung di sekolah-sekolah di dalam dan di luar negeri. Saya langsung mikir gila, gede banget ya biayanya. Tapi boleh nggak kalau misalnya Mbak Katarina berpikir bahwa anak saya juga harus ke sana. Oh ya udah, kalau saya butuh uang 5 miliar untuk memasukkan anak saya, berarti saya masuknya kemana? Ke medium atau ke long term? Ya, 5 miliar ngumpulin duitnya dulu. Jangan sampai nanti anak udah berangkat ke sana tersendat-sendat. Kita harus punya duit dulu 5 miliar nih. Anak kita sampai lulus di sana. Dibandingkan ke sana dulu dengan seadanya, nanti tiba-tiba kita nggak punya duit untuk mereka melanjutkan kuliah di sana. Nah, masuknya ke medium atau masuknya ke medium atau ke long term. Nah, itu. Bikin website. Saya pengen bikin website tahun 2023. Tapi ini ya, di medium term ini saya pengen bikin website 2023. Tahu nggak teman-teman? Sekarang lagi on proses, saya bikin website dan itu hasil kolaborasi. Jadi dari 100 yang tadi saya bilang saya ingin kolaborasi dengan 100 brand, itu salah satunya adalah saya kolaborasi dengan mereka yang canggih bikin website. Dan ternyata ya saya yakin bahwa di medium term ini bisa saya capai di short term. Ya, padahal bikin website itu baru tahun depan, tapi sekarang sudah on progress bikin website. Jadi sebetulnya kalau di mimpi jangka pendek, teman-teman ini sudah yakin ini bisa jangka pendek. Di medium ini kita masih ragu bisa di jangka pendek, ya karena kita misalnya belum punya duitnya, belum punya outsource-nya gitu. Di jangka pendek biasanya itu sesuatu yang bisa kita lakukan bahkan tanpa modal. Ya teman-teman, ya bahkan tanpa modal. Kolaborasi butuh modal nggak? Enggak. Ya, tapi butuh skill komunikasi. Ya, oh saya punya skill komunikasi itu, maka saya masukkan ke dalam short term. Ya, oke, bikin website ternyata bisa. Kayaknya ini 2022 bikin website juga bisa gitu. Ya udah, nanti saya akan warnain ini pakai Dribbble lagi pakai Dribbble. Teman-teman nanti bisa ke Tokped aja ya, Dribbble ini banyak di Tokped. Nulis medium term itu perlu ngitung biaya juga nggak Teh? Atau yang penting nulis dulu. Kalau sudah terbayang biayanya, silakan dituliskan contoh. Misalnya Ana, Arfi, Wina umroh, saya butuh uang sekitar 100 juta untuk mengumrohkan 3 orang. Waktu saya mengumrohkan 1 orang, saya hanya 30 jutaan. Kemudian saya waktu mengumrohkan 3 orang, ya karyawan kami, saya nabung 100 jutaan. Ya, kira-kira Ana, Arfi, Wina juga akan butuh 100 jutaan. Oh, maybe lebih sedikit ya, karena ini 2023 gitu ya. Tetapi ya, saya bisa ngitung biayanya sehingga akhirnya 2023 itu saya kira-kira akan punya duit segitu gitu. Dan kita punya waktu ya. 2022 aja belum habis gitu. 2023 berarti kita masih punya waktu 1 tahun lebih untuk nabung itu. Jadi masih masuk akal ketika masuk ke dalam medium term. Jadi boleh ya, di sini pun teman-teman melengkapi dengan berapa biayanya untuk bisa mencapai mimpi tersebut. I believe in my dreams, teman-teman. Jangan pernah teman-teman membatasi mimpi. Ya, yakin bahwa mimpi itu bisa banget tercapai. Ya, kalau teman-teman lihat, aduh saya kondisinya kayak gini, nggak mungkin deh. Nah, kata nggak mungkin itu akan menghambat Anda. Jadi jangan pernah kondisi apapun saat ini membatasi mimpi Anda. No, ya jangan pernah membatasi mimpi. Oke, medium term, silakan. Ada yang mau nanya lagi selain tadi Siti Mutia?
Yulia, ada yang mau ditanyakan? Bu Eni, ada yang mau ditanyakan, Bu Eni? Sebenarnya tidak ada yang ditanyakan Teh. Saya masih memahami yang awal dulu. Oke. Ya sudah, saya pertama menghubungi 20 orang. Kemarin baru 3 Teh. Ya. Berlatih ya 20 orang ya. Deadline-nya kapan? 3. Ya. Hari ini insya Allah. Iya, insya Allah akan bertambah lagi ya. 2 orang. Nah, sebentar. Untuk teman-teman yang sekarang ini lagi belajar menjadi seorang sales, boleh ya dalam short dream-nya memasukkan saya mau follow up berapa orang per hari. Ya, karena itu harus dikejar. Ya, nggak bisa teman-teman itu tidak dimasukkan ke dalam mimpi. Karena short dream kalau saya sih itu juga step by step ya yang akan teman-teman latih untuk bisa mencapai medium term atau long term. Silakan Mbak Eni. Ya, sama saat ini mungkin saya bisa online itu masih pagi sampai jam 1 atau jam 2. Itu karena apa Teh? Internet belum ada di rumah. Nggak apa-apa. Ini sebuah tantangan ya, challenge ya. Iya, tantangan, betul. Ya, saya bisanya pagi seperti ini ngantar dulu anak di tempat saudara. Ini bisa internet sampai jam 11 atau 1 atau 2 itu maksimal. Terus saya kemarin tuh cuma bilang ini saya bisa nulis lagi loh. Ini cuma gitu tok dulu Teh. Pokoknya hubungi dulu gitu, belum ngomong apa-apa. Pokoknya ngomong saya akhirnya bisa nulis lagi loh, ini gitu. Seperti itu dulu. Terus ketika saya mau mengembangkan dari 3 orang itu, saya kok bingung gitu. Siapa ya yang mau saya itu? Akhirnya saya berhenti Teh. Iya. Lihat di ini ya, lihat di WhatsApp-nya. Di sana kan kelihatan nih ada database kita ya. Nggak usah pilih-pilih dulu. Ya, atau misalnya lihat dari status WhatsApp, balesin aja dulu ya, 20 orang dibalesin sebagai bentuk silaturahmi. Jadi bingung itu karena kita mikir siapa ya gitu, tapi kita nggak lihat database kita. Ya udah database kita aja yang kita hubungi satu persatu, gitu Bu Eni. Oke, iya Teh. Sip ya. Terima kasih ya. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Mangga Bu Eni di-mute kembali. Sorry. Semoga saya konsisten menuliskan mimpi-mimpi saya dan bisa segera terwujud. Amin. Kemudian di bawah Hanupis, Masya Allah, Alhamdulillah. Tanya Teh bagaimana cara membangun mimpi dari nol dan mengatur waktu untuk fokus kepada beberapa bisnis yang saya pegang. Yaitu, short dream-nya adalah membuat manajemen waktu. Ya, Mbak Novi, Mbak Neni. Short dream-nya membuat manajemen waktu. Short dream-nya adalah membangun bisnis dulu. Nah, nanti teman-teman akan belajar bagaimananya itu di mind mapping. Saya mau nanya, Mbak Neni sudah punya mind mapping belum? Ya, karena pengembangan dari short dream, medium dream, kemudian juga long dream, itu adalah menggunakan baby step di mind mapping. Ya, supaya nggak bingung. Ya, oke. Kemudian, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita masuk ke long term. Nah, di long term ini lebih lama lagi, teman-teman, sekitar 5-10 tahun. Di sini saya masukkan Nanit menjadi CEO Inscript, Amar menjadi CEO Woodwork. Kemudian saya pengen membuat 1 judul buku per tahun, dan saya pengen punya kos-kosan. Ya, di sini Nanit ini sekitar, ini saya lupa ya, sekitar 2031. Ya, Amar juga sekitar 2031. Saya sudah masukkan di sini, teman-teman. Ya, artinya teman-teman ini sudah mulai tahu, saya 10 tahun lagi saya mau kayak gimana. Ya. Lalu di sini pun saya pengen bikin 1000 judul buku per tahun. Lihat saya latihannya. Kenapa saya melatih teman-teman penulis minimal 1 minggu 1 kali nulis buku. Walaupun itu antologi, karena saya punya harapan nanti di 2029 beberapa tahun lagi saya akan mencetak 1000 buku per tahun. Ya, dan saya pasti sudah punya penulis-penulis yang keren. Ya, siapa di sini penulis-penulis? Ya, acungkan tangan. Kalau teman-teman masih ada kesempatan, saya masih ada usianya juga, kemudian juga kita masih bersama-sama, saya yakin ya kita bisa tahun 2029 mencetak 1000 buku
1000 judul buku per tahun. Ya, Masya Allah ya. Jadi siap-siap nulis cepat. Saya aja sendiri bisa 100 karya per tahun. Ya, berarti kalau hitung-hitungan nih, saya sekarang antologinya aja sudah 20 sekian. Kemudian saya nulis bukunya, sekarang sudah cukup banyak juga. Ini saya aja sendiri bisa 100, apalagi kalau saya melatih lebih banyak perempuan untuk bisa menulis. 1000 judul buku bukan mustahil. Dan itu akan bisa saya kejar tahun 2029. Lalu saya pengen bikin kos-kosan teman-teman sebagai bentuk passive income tahun 2029. Mungkin 100 pintu dulu, atau nanti mungkin bisa 1000 pintu. Who knows? Ya, teman-teman, Masya Allah. Long term dream itu adalah mimpi yang sangat besar, yang kita butuh waktu. Ya, makanya prosesnya itu dimulai dari short term dream. Ya, di short term dream banyak banget mimpi yang di sana itu lebih kepada mengubah kebiasaan, teman-teman. Lihat teman-teman, Masya Allah ya, punya My Dream Books ini akan sangat berpengaruh dalam hidup Anda. Maka kemudian saya membuat My Dream Books ini menjadi salah satu bentuk untuk didonasikan. Jadi teman-teman kalau tertarik untuk mendonasikan My Dream Books supaya lebih banyak orang merasa terbantu, terutama anak-anak, teman-teman boleh ya untuk mulai kontak. Ada Mbak Gita di sini yang suka nyetok, ada Yulia. Mbak Yulia, tolong dong saya donasikan untuk sekolah yang dekatnya Mbak Yulia atau Mbak Gita. Saya pengen anak-anak merasakan. Bukan hanya ibu-ibu yang merasakan pentingnya My Dream. Kenapa? Saya ingin anak-anak juga merasakan, karena ini yang juga saya rasakan. Sejak kecil saya terbiasa membuat My Dream Books. Jadi bukan sesuatu yang yang tiba-tiba saya membuat My Dream Books. Tapi ini adalah berdasarkan pengalaman saya yang memang suka sekali membuat mimpi sejak kecil. Ya, oke, di sini ada lagi yang nanya, Teh, buku My Dream Books diisi tiap hari? Ya, itu tadi sudah saya bahas, Mbak, Bu Ati. Konsisten menuliskan 1 mimpi per hari. Ya, 1 mimpi per hari. Boleh di My Short Dream, atau di medium dream, atau di long dream, ya, long term dream, ya. Jadi 1 mimpi. Jadi jangan 1 hari ditulis semua. Ya boleh aja sih kalau misalnya kepikiran. Tapi kan mimpi itu berkembang. Setiap Anda kemudian punya mimpi baru, tuliskan. Jangan sampai hilang. Gitu ya Bu Eti ya. Oke, bentar ini kemana? Oke. Nah, lalu kemudian kita akan belajar bikin mind mapping. Di dalam dream saya ingin membuat small company high income. Ya, apa yang harus saya lakukan? Yang pertama adalah saya harus memikirkan bahwa small company income itu high income itu harus punya profit yang jelas. Lalu mulai dengan komunitas. Lalu buat dengan seminimalis tim. Lalu tidak jual langsung ke prospek tapi melalui edukasi. Ini mapping. Ya. Lalu kemudian saya masukkan ke dalam My Dream, oke, saya akan mulai mengedukasi tiap hari. Makanya teman-teman bisa lihat, setiap hari di IDB saya muncul. Ayo, minimal, ayo ngajak ke dalam kegiatan sarapan pagi IDB. Benar nggak? Nah, itu adalah salah satu bentuk di mana saya juga harus mengenalkan lebih banyak perusahaan atau kegiatan-kegiatan atau produk-produk saya setiap hari dalam bentuk edukasi. Ya, teman-teman. Ini adalah mind mapping bagaimana mencetak small company high income. Lalu kemudian renovasi rumah. Saya pengen renovasi rumah nih teman-teman di My Dream. Ya, My Dream saya ke-1 adalah renovasi rumah. Saya bikin mind mappingnya. Renovasi rumah 2022. Ya, saya pakai wallpaper, mulai dari ruangan yang jarang dipakai, nyicil inspirasinya, bisa dari YouTube, bisa dari Google, bisa dari Pinterest, bisa dari manapun. Planning ganti yang mana dulu, ngobrol sama yang pernah renov, survei bahan yang termurah, bagaimana kita membuat renovasi menjadi lebih kekinian gitu ya. Ini adalah mind mapping. Jadi dari mimpi ini jadi kita bolak-balik ya. Dari mimpi ini kita bikin mind mapping, dari mind mapping balik lagi ke mimpi. Ya, karena di sana di mind mapping ada lagi yang harus saya kerjakan. Ya, teman-teman. Dari sini paham nggak? Yulia paham nggak? Yulia langsung gini, gitu ya. Paham Yulia?
Paham. Oke ya. Jadi teman-teman kayak gini, mapping itu adalah bagaimana kita mengeluarkan secara liar isi kepala kita terkait dengan hal tersebut. Ya teman-teman. Ya, renovasi rumah aja saya bikin mappingnya loh. Ya, supaya apa? Supaya saya tahu step by step-nya apa yang harus saya kerjakan untuk bisa merenovasi rumah. Oke. Sarapan IIDB juga saya bikin mappingnya loh, teman-teman. Lihat nih, sarapan IIDB. Hostnya Yulia. Selalu share screen. Makanya kemarin ya, kita dulu nggak pernah share screen ya, Yulia. Sekarang jadi share screen loh. Supaya lebih lengkap, lebih mengedukasi, lebih paham. Pakai main Lebih mapping menarik itu. juga, Teh. Ya, lebih menarik. Link masuk Pada penasaran. Yulia tolong dicatat ya. Selalu ada info link masuk pasar IIDB, Yulia. Lalu saya share para stokis buku. Kerasa nggak impact-nya? Saya bilang, ayo beli ke Mbak Gita, ayo beli ke Yulia yang baru punya stok, ayo beli kepada Ibu Kartini. Itu baru yang saya ingat ya, itu aja. Sama Bu Dini misalnya. Artinya sekarang stokis-stokis kita langsung pada jualannya. Ya, karena saya sebut terus di sini. Nah, inilah saya bikin mappingnya loh teman-teman. Tidak ide tiba-tiba. Lalu Yulia yang harus kamu share itu adalah pasar IIDB, kemudian IG-nya Indari Mastuti, ya. Lalu masuk ke IIDB Facebook dan streaming YouTube, ya. Itu jadi kalau Yulia selalu share pasar IIDB, share Indari Mastuti, dan share IIDB Facebook dan channel Indari Mastuti. Ini belum ketulis. 4 itu harus kamu share tiap hari Yulia ketika ada di sarapan IIDB. Nah, teman-teman, kayak begini saja, bikin kegiatan atau bikin event kayak gini aja, saya pakai mapping. Ya. Oke, slide sangat membantu untuk rangkum materi sarapan IIDB tuh. Ya, karena saya bikin mapping nih. Aduh, sarapan IIDB apa ya inovasinya? Dan inovasinya kan sebenarnya simpel. Hanya bikin share screen kayak begini. Ya. Oke, tadi ada yang nanya, terasa bubum, kata Gita. Gita langsung laris. Silakan Gita, Yulia, dan teman-teman yang lain yang punya stok My Dream, ya langsung share di sini. Siapa tahu banyak yang mau donasi juga untuk pesantren, untuk sekolah. Masya Allah, ingat ya, jangan dipakai oleh diri kita sendiri. Ajarkan kepada anak-anak kita dan ajarkan kepada anak-anak Indonesia. Jadi teman-teman yang saat ini menjadi jaringan reseller saya, boleh menjual produk buku saya itu sebagai bentuk kepedulian. Ya, orang membeli untuk berkontribusi pada masyarakat yang lainnya. Oke. Di sini ada lagi, paham Teh? Teh, gimana sih cara menentukan tahun, misal renovasi rumah, tapi bingung naruhnya di tahun berapa? Nah, ini berdasarkan apa penentuan tahunnya? 1, berdasarkan budget bisa. Renovasi rumah itu butuh berapa duitnya? Ya, kira-kira bisa tercapai kapan? Itu aja dulu yang paling gampang. Ya, berdasarkan budget. Ya. Oke, kemudian di sini yang belum punya My Dream Books atau Mind Mapping Books, silakan langsung bisa ke Gita juga ya, bisa ke Yulia juga. Teman-teman bisa juga join ya ke grup IIDB, sudah ada 230 orang. Kalau IIDB 38 baru 20 orang. Dan di sana Gita aktif banget. Ya, jadi teman-teman bisa banget untuk belajar di sana. Nah, inilah teman-teman pentingnya bernetworking. Kita belajar bareng-bareng, kemudian kita implementasikan bareng-bareng. Saya mentoring tiap hari, karena saya selalu muncul tiap hari. Setuju? Saya ada stok My Dream Books nih, silakan yang punya stok My Dream Books. Satu lagi teman-teman, undang orang sebanyak-banyaknya dalam sarapan IIDB. 1, networking kita akan bertambah. Yang kedua, kalau teman-teman yang menjadi reseller saya akan semakin laris. Karena orang masuk ke sarapan IIDB teredukasi dulu. Setelah dia teredukasi, baru dia oh gitu ya My Dream Books, terus saya belinya kemana? Nah, itulah saya sajikan sarapan IIDB untuk kita semua. Ya, bukan hanya untuk reseller, tapi juga untuk perempuan-perempuan lain yang ingin bertumbuh lebih baik. Ya, oke. Apalagi nih contoh mind mapping 4. Saya kalau baca buku pakai mind mapping. Saya kalau mengikuti Zoom pakai mind mapping. Ini saya nonton bedah buku My Psychology of Money. Ya, lalu kemudian saya tuliskan dalam
mind mapping. Lihat. Ya. Lalu kemudian di sini ada yang saya buletin investasi saham. Kelihatan ya? Saya buletin, sayang belum saya warnain. Saya sekarang sudah mulai belajar, oh gitu ya, ternyata investasi saham itu ada syariah juga. Saya mulai belajar tentang reksadana syariah. Ya, teman-teman, Masya Allah. Dari baca buku, mendengarkan training, itu bisa memunculkan ide-ide baru. Ya, jadi untuk nulis buku, baca buku saja, dan mendengarkan training saja, saya pakai mind mapping. Oke, teman-teman, itu kira-kira ya, siapa di sini yang merasa bahagia banget hari ini? Karena merasa pas banget dengan yang dibutuhkan. Acungkan tangan. Oke, chat di box ya. Chat box. Saya lebih bahagia ya. Saya jadi tahu apa yang harus saya kerjakan. Ayo, acungkan tangan. Nah ini ada Mbak Anda. Oh, dengan Mind Dream, Mapping Dream lebih jelas apa yang kita lakukan. Buku Mind Mapping Dream bagus. Nanti aku mau jualin ke sekolah. Bisa ya, mumpung peluangnya besar. Jadi, tapi perlu diedukasi dulu sebelum jualan. Ya betul, Bu Anda. Nanti Bu Anda melihat seperti ini saja, Bu Anda bisa tahu, oh ini salah satu hal yang akan diajarkan dalam My Dream dan Mapping Book. Ya, nanti ini linknya akan saya share ya kemana-mana dan ibu-ibu gampang. Kalau pengen tahu, pengen memberikan edukasi terkait My Dream Books dan Mapping Book, My Mapping Book, sampai gitu kan, bebelak-bekan gini, tinggal linknya disebar. Ya, sama orang-orang yang pengen melihat atau mengetahui lebih jelas lagi terkait dengan Mapping Book dan My Dream Books. Jangan lupa ibu-ibu lengkapi dengan Gribble-nya. Nanti Mbak Anda kalau jual ke sekolah, sekalian kasih paket dengan Gribble. Ya, nanti bisa beli ke Tokped. Ajarkan anak-anak. Bu Andanya dulu yang penting sudah punya. Bu Anda udah punya My Dream-nya? Ya. Kalau yang Bu Anda udah punya, pakai sendiri, ya. Jangan lupa Gribble-nya juga dipakai. Kemudian saya jadi tercerahkan. Waduh, lebih semangat. Saya paham sekarang jadi lebih banyak mimpi di kepala. Di kepala dan tuliskan. Ya, yes, betul. Aku perlu tutorialnya. Di sini tutorialnya nanti saya akan share kemana-mana ya. My Dream Book sangat bermanfaat dalam mengatur mimpi kita dan dengan mudah mencapainya. Oke, Yulia, sorry ya, tolong di screenshot testimoni untuk teman-teman yang sudah memiliki My Dream Books ya. Saya kenapa nggak bisa chat IIDB ya padahal dulu bisa, alhamdulillah sudah paham sekarang. Oh, udah paham ya? Oke, alhamdulillah. Kemudian saya belum punya tapi mau pesan sama Teh Yulia, alhamdulillah silakan. Teman-teman yang nanti sudah punya, jadilah pasukan reseller saya. Jualan bukunya. Karena Indonesia akan menjadi lebih baik ketika setiap orang memiliki mimpi. Orang yang memiliki mimpi, dia memiliki harapan dalam hidupnya. Ketika dia memiliki harapan dalam hidupnya, dia akan menjadi lebih bahagia. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nih, aku heboh screenshot banyak sekali biar banyak oleh-olehnya. Jadi buat ibu-ibu yang masih aku mah sibuk pagi, sama Bu, kita semua pagi sibuk, tapi sayang banget kalau kita nggak meluangkan waktu ya Bu buat nambahin booster setiap paginya. Dan itu mengapa Teteh selalu ngajarin kita untuk ayo bangun lebih pagi lagi biar ketika jadwal sarapan IDB kita punya waktu, tapi nggak apa-apa, banyak juga yang ikutan sarapan IDB itu di dapur sambil masak dan sebagainya. Ibu-ibu, My Mapping Book sama My Dream Book itu ada, tadi sudah banyak sekali di share ya, nomor-nomor kesiapannya. Kemudian tadi link pasar IDB, link channel Indari Mastuti juga ada, boleh dimasukin semuanya ya ibu-ibu. Besok kita ketemu lagi. Insya Allah mudah-mudahan kita diberikan kesehatan. Teteh hatur nuhun ilmunya, wah seru banget pagi ini. Jadi makin terbayang ya. Yang belum punya buku My Dream Book dan Mind Mapping Book segera. Lalu hari ini ada kompak sedekah. Jangan lupa tadi Miss Nonik di pasar IDB juga sudah share kemanakah kompak sedekahnya. Terus kemudian ada banyak ibu-ibu kelas-kelas. Oke Yulia, untuk kompak sedekah, Noni ada di sini nggak? Nanti Noni juga bisa bantu untuk
menyalurkan ya terkait dengan teman-teman yang memang pengen, misalnya saya itu punya 300 anak asuh, teman-teman, Masya Allah, kalau teman-teman ada yang mau donasi untuk anak-anak asuh saya, boleh nanti hubungi Noni aja ya. Saya mau donasi untuk anak asuhnya Teteh gitu ya. Nanti mau ngasih bentuknya Dreambooks atau SPP mereka juga boleh, karena rata-rata anak asuh saya itu mereka adalah dari duafa dan mereka gratis sekolahnya. Ya, Masya Allah. Jadi boleh ya nanti sama Noni. Noni di sini ya, kalau bisa Noni juga selalu ikut kegiatan hari ini, supaya Noni nanti bisa share juga. Yulia, tolong informasikan ke Noni ya, kemana sih kalau, nah kita akan mulai ya teman-teman, selain kita memperbaiki diri juga, ayo kita sama-sama memperbaiki Indonesia ya dengan kepedulian kita bersama. Jangan hanya berkutat kepada masalah kita sendiri, banyak masalah-masalah lain yang harus kita pecahkan. Memiliki anak asuh bukan sesuatu yang mudah di kondisi pandemi saat ini. Saya butuh bantuan teman-teman juga untuk bisa meringankan beban mereka. Kita pernah dengar saat ini ada seorang ibu sampai membunuh 3 anaknya hanya karena dia takut ya di masa depan anaknya akan susah kayak dia, karena dia tidak memiliki mimpi. Ya, saya tidak menyalahkan ibu tersebut, tapi memang kondisi saat ini mungkin ibu itu sendirian, dia butuh teman. Ya, mari kita bersama-sama bersatu padu, kita saling meringankan beban, kita saling menguatkan. Insya Allah banyak ibu-ibu lain yang membutuhkan kita. Sebarkan link IIDB, sarapan IIDB ini kepada sebanyak-banyaknya teman perempuan Anda, dan rasakan bahwa ada sahabatmu di sini yang setiap hari kita bertemu. Ya, teman-teman, Masya Allah, tolong Yulia untuk Noni selalu ikut dan selalu share terkait dengan kegiatan apa lagi yang sekarang ini sedang dikerjakan oleh Inscript atau organisasi-organisasi yang ada di lingkupnya Inscript ya. Mudah-mudahan semakin bermanfaat untuk kita semua, teman-teman ya, Masya Allah. Ya, kembali ke Yulia. Terima kasih Teteh. Insya Allah Ibu, Ramadan kali ini juga banyak kelas-kelas Ramadan spesial. Harga tiketnya juga murah sekali. Juga ilmu-ilmunya sudah dikombin, disesuaikan dengan di Ramadan. Oke. Terima kasih semuanya yang sudah hadir di sarapan IIDB. Yuk kita setiap hari ajak perempuan-perempuannya untuk ikutan sarapan IIDB. Biar nggak ada perempuan yang ngerasa sendirian. Jujur Bu, kalau misalnya perempuan merasa sendiri itu mungkin banyak hal buruk bisa terjadi. Jadi yuk kita semangat untuk menjadi inspirasi untuk perempuan lainnya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.